Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada pertemuan mata kuliah geometri transformasi ini kita akan membahas materi yaitu putaran atau rotasi. Sebelum kita masuk pada materi rotasi, yang perlu kita ketahui pertama adalah pengertian dari sudut berarah. Nah, definisinya yaitu sebuah sudut berarah adalah suatu sudut yang salah satu kakinya ditentukan sebagai kaki awal dan kaki yang lain ditentukan sebagai kaki akhir. Nah, untuk melambangkan bahwa suatu sudut, misalnya sudut ABC adalah suatu sudut berarah dengan sinar ruas garis BA itu sebagai kaki awal dan ruas garis BC sebagai kaki akhir adalah suatu, maka kita tulis sudut terukur ABC. Nah, kemudian lambang dari sudut terukur ABC adalah untuk sudut berarah dengan kaki awalnya itu ruas garis BC dan kaki akhirnya adalah ruas garis BA. Nah, untuk melambangkan besarnya sebuah sudut berarah, kita tentukan hal-hal yang pertama, M sudut berarah ABC sama dengan M sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah positif. Nah, jika M sudut berarah ABC sama dengan minus M sudut ABC apabila orientasi ganda BAC adalah negatif. Nah, perhatikan ada 6 gambar yang tersaji. Di sini ada gambar dari sudut ABC dengan nilainya itu adalah 45, kemudian ada sudut ABC itu nilainya minus 45, kemudian untuk sudut GHI sama dengan 150, untuk sudut PNM sama dengan minus 90, untuk sudut RST sama dengan minus 150, kemudian untuk sudut XYZ sama dengan 30. Nah, di sini kita perhatikan ada nilainya yang positif dan ada nilainya yang negatif. Apa yang membedakan? Untuk gambar pertama dan kedua yaitu sudut ABC ada yang 45 dengan minus 40. Kedua dari gambar ini itu adalah sama. Tetapi yang membedakan adalah arah dari panahnya. Nah, untuk sudut ABC dengan nilainya itu 45, arah panahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan untuk sudut ABC dengan nilainya minus 45, di sini diperhatikan bahwa arah panahnya adalah searah dengan arah jarum jam. Jadi kalau nilainya positif itu arah panahnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan untuk nilai yang negatifnya itu adalah arah panahnya itu searah dengan arah jarum jam. Nah, itu yang membedakan. Nah, sekarang apabila sudut ABC sebuah sudut, maka sudut ABC sama dengan sudut CBA sehingga M sudut ABC sama dengan sudut CBA. Tetapi untuk sudut berarah, sudut ABC berlaku M sudut terukur ABC sama dengan minus M sudut terukur CBA. Ini disebabkan orientasi ganda BAC selalu lawan orientasi ganda dari BCA. Nah, setelah kita membahas pengertian sudut berarah, sekarang kita bahas sudut antara dua garis. Nah, apabila ada dua garis berpotongan yang tidak tegak lurus, maka sudut antara kedua garis itu kita pilih sudut lancip. Nah, sebab ada dua sudut yang bertolak belakang. Yang pertama adalah satu pasang lancip dan satu pasang tumpul. Coba perhatikan kedua gambar ini, ada gambar 8 titik A dan 8 titik B. Nah, pada gambar 8 titik A, besarnya sudut antara garis S dan garis T, dilihat di mana garis S dan garis T, itu adalah 70. Sedangkan untuk garis
S dan U itu nilainya 80, sedangkan untuk garis T, QU itu nilainya 30. Nilainya itu positif karena arah panahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, sekarang yang lebih merinci untuk sudut antara dua garis, andaikan garis S dan garis T. Dilihat pada gambar 8.b, ada garis S dan garis T berpotongan di titik A. Dilihat ya. Nah, andaikan kita misalkan P, saya buat titik pada S. Mana garis S-nya? Tuh, ada titik P. Sedangkan untuk titik B dan C itu dua titik yang berada pada garis T, sehingga A terletak antara garis B dan C. Jika sudut PAB lancip, dilihat ya di mana titik PA dan B-nya itu lancip, maka dikatakan bahwa sudut dari S ke T adalah sudut dari PAB. Nah, jika sudut PAB itu tumpul, maka sudut dari S ke T adalah PAC. Nah, pada gambar B, jika M sudut terukur PAB sama dengan 150, maka besarnya sudut dari S ke T adalah M sudut terukur CAP sama dengan minus 30. Nah, sedangkan besarnya sudut dari T ke S adalah M sudut terukur CAP sama dengan 30. Nah, perhatikan gambar 8.c. Nah, pada gambar C ini dapat dilihat bahwa sudut dari S ke T, dilihat ya, itu sama dengan 70. Sudut dari SQU ya, minus 80. Kemudian sudut dari U ke T, dilihat di mana U, di mana T, itu sama dengan minus 30. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa sudut berarah dari satu garis ke garis lain dapat berkisar antara minus 90 hingga plus 90, sedangkan sudut antara dua garis dapat berkisar antara 0 dan 90. Nah, dengan didasari oleh sudut-sudut berarah di atas yang telah dijelaskan tadi, sekarang kita dapat menyelidiki lebih lanjut hasil kali refleksi-refleksi yang sungguh-sungguhnya tidak saling tegak lurus dan juga tidak sejajar. Nah, untuk menyelidiki itu kita mendapatkan teorema. Nah, teorema yang pertama, andaikan S dan T dua garis yang tidak saling tegak lurus dan yang berpotongan di titik A, andaikan P dan Q dua titik yang berlainan dengan A, maka M sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut QA aksen-aksen dengan P aksen-aksen sama dengan 2 kali pencerminan atau MT/MS pada titik P dan Q aksen-aksen sama dengan MT/MS pada titik Q. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah betul bahwa sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut QA aksen-aksen. Di sini ada beberapa kasus. Nah, kasus yang pertama, andaikan P dan K itu terletak pada garis S. Perhatikan gambarnya di mana P di mana K. Lihat ya, terletak pada garis S. Maka pencerminan A terhadap S, A itu dicerminkan terhadap S, kemudian dicerminkan terhadap T, akan menghasilkan titik A itu sendiri. Sebut peta ini itu A aksen-aksen. Jadi A aksen-aksen itu sama dengan A. Nah, oleh karena MTMS sebuah isometri, maka P aksen-aksen, Q aksen-aksen, dan A aksen-aksen itu sama dengan A. Terletak pada satu garis yang melalui A. Sehingga M sudut dari PA P aksen-aksen sama dengan M sudut KA K aksen-aksen apabila P itu bukan merupakan anggota dari S. Dan karena besarnya sudut-sudut tidak berubah, maka M sudut PAK sama dengan M sudut P aksen-aksen AK aksen-aksen. Perhatikan gambar. Oleh karena komposit dua refleksi garis adalah
sebuah isometri atau sebuah isometri langsung, maka orientasi ganda APK sama dengan orientasi ganda AP aksen-aksen K aksen-aksen. Jadi M sudut dari PAK sama dengan M sudut dari P aksen-aksen AK aksen-aksen. Untuk kasus yang kedua, apabila kedudukan P seperti dalam gambar 8.E yang gambar yang sebelumnya, maka M sudut dari PAP aksen-aksen sama dengan M sudut dari PAK ditambah M sudut dari KAP aksen-aksen. Sedangkan untuk M sudut dari KAK aksen-aksen sama dengan M sudut dari KAP aksen-aksen ditambah M sudut dari P aksen-aksen AK aksen-aksen, sehingga M sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut dari KAK aksen-aksen. Perhatikan di mana letak posisi titik P, titik A, dan P aksen-aksen. Apakah memang sama nilainya dengan KAK aksen-aksen? Nah, untuk itu perhatikan gambarnya. Nah, di sini dilihat bahwa memang untuk sudut PAP aksen-aksen itu sama dengan sudut dari KAK aksen-aksen. Untuk kasus yang ketiga, dengan cara yang serupa untuk kedudukan P seperti pada gambar 8.F yang tadi, dapat pula dibuktikan bahwa M sudut dari PAP aksen-aksen itu sama dengan M sudut dari KAK aksen-aksen. Kita sekarang akan membuktikan jika P dan K itu bukan anggota S, sedangkan P dan K juga bukan anggota dari T. Nah, sudut A1 sama dengan sudut A2. Nah, untuk persamaan pertama, jika sudut A1 ditambah sudut A2 ditambah sudut A3 menghasilkan sudut A4. Kemudian persamaan kedua. Nah, persamaan kedua itu sudut A5 sama dengan sudut A2 ditambah sudut A3. Perhatikan juga yang sebelumnya bahwa sudut A5 itu bisa juga sama dengan sudut A6. Nah, untuk persamaan yang ketiga, sudut PAP aksen-aksen sama dengan sudut A3 ditambah sudut A4. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sudut A1 ditambah sudut A5 itu sama dengan sudut A4. Karena kan persamaan 1 itu sudut A1 tambah sudut A2 tambah sudut A3 itu sama dengan sudut A4. Sedangkan sudut A2 ditambah sudut A3 itu sama dengan sudut A5. Berarti otomatis jika sudut A1 tambah sudut A5 sama dengan sudut A4. Kemudian untuk persamaan keempat, kita substitusikan ke persamaan ketiga diperoleh PAP aksen-aksen sama dengan sudut A3 ditambah sudut A1 ditambah sudut A5. Sama dengan sudut A3 ditambah sudut A2 ditambah sudut A3. Kenapa di sini sudut A1-nya berubah menjadi sudut A2? Karena sebelumnya diketahui bahwa sudut A1 itu sama dengan sudut A2. Kemudian, kenapa sama dengan sudut A5 tambah sudut A5? Karena sudut A4 tambah sudut A3. Sudut A3 ditambah sudut A2 itu sama dengan sudut A5. Sama dengan sudut A5 tambah sudut A6. Kenapa berubah menjadi sudut A6? Karena sudut A5 itu merupakan sudut A6. Berarti sudut A5 tambah sudut A6 sama dengan sudut KAK aksen-aksen. Jadi, untuk setiap titik P tidak sama dengan A diperoleh M sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut KAK aksen-aksen. Begitu pula untuk titik Q, untuk putaran sudut QA Q aksen-aksen sama dengan putaran sudut KAK aksen-aksen sehingga putaran sudut QA Q aksen-aksen sama dengan M sudut PAP aksen-aksen. Jadi oleh transformasi MTMS, setiap titik berputar dengan sudut berarah yang sama mengelilingi titik yang sama. Nah, kemudian dengan cara yang berbeda seperti pembuktian sebelumnya, kita dapat membuktikan juga. Nah, perhatikan gambar yang ada pada slide. Dilihat ya di mana titik P-nya, di mana P aksen, di mana P aksen-aksen, di mana titik Q aksen dan Q aksen-aksen. Nah, perhatikan MTMS pada titik P sama dengan P aksen-aksen dengan MTMS
pada titik Q sama dengan Q aksen-aksen. Nah, jika M sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut QA Q aksen-aksen, maka M sudut PAP aksen-aksen sama dengan theta 1, perhatikan di mana titik P, P aksen, dan P aksen-aksen. Nah, jika sudut ini, sudut PAP aksen-aksen, di dalamnya itu ada theta 1, tambah theta 1, tambah theta 2, tambah theta 2, sama dengan 2 kali theta 1 tambah theta 2 yang menghasilkan 2 alfa. Kemudian untuk M sudut QA Q aksen-aksen, nah di sini untuk dalam gambar ada titik Q dan Q aksen-aksen, perhatikan. Di situ ada alfa 1, sini alfa 2, berarti untuk M sudut QA Q aksen-aksen sama dengan alfa 1 ditambah alfa 1 ditambah alfa 2 tambah alfa 2 sama dengan 2 kali alfa 1 tambah alfa 2 sama dengan 2 alfa. Nah, di mana yang sebelumnya juga 2 alfa itu sama dengan M sudut PAP aksen-aksen. Kesimpulannya, M sudut PAP aksen-aksen sama dengan M sudut QA Q aksen-aksen. Oke, itulah tadi pembahasan materi untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.